Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah kalian untuk mempersiapkan pada materi pembelajaran hari ini? Nah, kalian siapkan buku mata pelajaran IPA serta alat tulisnya. Nah, kalian nanti tulis materi pada video berikut ini. Gimana kabar kalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kalian tetap jaga kesehatan, serta makan makanan yang sehat dan berolahraga. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini mengenai lanjutan dari kemarin pada bagian sel. Untuk hari ini mengenai jaringan hewan dan tumbuhan. Pada sama titik 36 dengan tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian jaringan, menyebutkan bagian jaringan hewan beserta fungsinya. Yang ketiga, menyebutkan bagian jaringan tumbuhan beserta fungsinya. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Pada jaringan hewan ada epitel, jaringan ikat atau konektif, jaringan otot, serta jaringan saraf. Kalau pada jaringan tumbuhan, meristem, permanen. Permanen ini ada nanti epidermis, parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Nah, sekarang saya terangkan dulu mengenai pada satu persatu mengenai jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan yang pertama yaitu jaringan epitel. Nah, seperti ini gambarnya pada jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel yang pertama menutupi dan melapisi bagian tubuh yaitu pada kulit. Tempat difusi zat yaitu di bagian alveolus dan pembuluh kapiler. Yang ketiga mensekresi atau mengeluarkan zat yang berguna yaitu pada epitelium kelenjar. Kemudian jaringan konektif atau jaringan ikat. Pada jaringan konektif ini ada pada jaringan ikat penunjang yaitu fungsi memberi kekuatan dan perlindungan tubuh pada bagian tulang, rawan, dan tulang. Kedua, jaringan ikat penghubung fungsinya menghubungkan bagian-bagian tubuh itu pada tendon dan ligamen. Yang ketiga, jaringan ikat berserat berfungsi sebagai bantalan bagi organ tubuh dan tempat melintas pembuluh darah dan saraf itu pada bagian jaringan lemak. Yang keempat, jaringan darah berfungsi sebagai sumber segala sel di dalam darah. Ini pada bagian sumsum tulang. Yang ketiga yaitu pada jaringan otot. Ini fungsinya sebagai alat gerak aktif. Otot itu dibedakan menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaan otot polos dan otot lurik serta otot jantung kalian bisa dilihat pada bagian berikut ini. Nah, ini gambar otot polos, otot jantung, otot rangka itu atau otot lurik. Nah, bagian ciri-cirinya perbedaannya di bagian letaknya. Otot polos di bagian tulang, otot lurik di usus dan pembuluh darah, otot jantung di dinding jantung. Yang kedua, dari bentuknya cirinya pada otot polos ini memanjang, intinya banyak. Kalau otot lurik meruncing, inti satu, sedangkan otot jantung bulat memanjang, inti banyak. Ketiga, pada kontrol saraf itu otot polos, otot sadar, otot lurik, otot tak sadar, otot jantung, otot tak sadar. Reaksi pada otot polos ini cepat lelah, otot lurik lambat tidak cepat lelah, otot jantung lambat tidak cepat lelah. Nah, perbedaannya kalian bisa dilihat dari perbedaan di sini yang ketiganya itu pada otot polos dan otot lurik. Kalau pada otot polos dan otot lurik jantung ini perbedaannya kalau otot polos itu otot sadar, kalau otot lurik otot tak sadar. Sama ini. Sedangkan pada bagian keempat yaitu pada
jaringan saraf, yaitu fungsi mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan tubuh. Seluruh kegiatan tubuh kita, entah itu kita menulis, makan, berjalan, dan dikoordinasikan pada bagian saraf. Nah ini pada gambar bagian saraf. Nggak usah perlu saya terangkan mengenai bagian bebeknya. Cuma kalian perlu tahu aja, inilah gambar dari jaringan saraf. Saraf terdiri dua macam neuron. Yang pertama, neuron sensorik. Fungsinya menghantarkan impuls dari penerima rangsang atau reseptor ke saraf pusat, yaitu pada otak ataupun sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik. Fungsinya menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor, yaitu organ yang memberi tanggapan rangsang, yaitu otot dan kelenjar. Kemudian pada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu terdiri dari, yaitu pada epidermis. Nah, gambarnya seperti ini pada kayak tumpuan-tumpuan bata. Fungsinya melindungi jaringan di bawahnya. Terdapat pada bagian mana? Akar, batang, dan daun. Kemudian jaringan parenkim atau mesofil ini terdapatnya pada jaringan polisade dan jaringan spon. Nah, pada jaringan mesofil atau parenkim, jaringan tadi apa? Palisade, yaitu palisade itu jaringan tiang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini jaringan bunga karang atau spon. Ini contoh pada daun yang disayat melintang. Nah, di epidermis kalau bentuknya seperti ini juga bisa seperti bata-bata yang ditata. Nah, kemudian jaringan mesofil ini bunga karang atau spon yang bagian ini. Pada jaringan ini, mesofil ini fungsi tempat menyimpan makanan. Tadi terdapat pada akar, batang, dan daun. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu terdiri dari xilem, pembuluh kayu, dan floem. Nah, gambar dari xilem dan floem. Nah, xilem itu berarti letaknya di bagian dalam. Floem berarti bagian luar. Ini pada bagian batang, kalau ini pada bagian akar. Jaringan pengangkut xilem dan floem. Xilem ini berfungsi mengalirkan air dan garam mineral dari dalam tanah ke daun, terdapat pada akar, batang, dan daun. Floem fungsinya mengalirkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuhan, sama terdapatnya pada akar, batang, dan daun. Jaringan meristem ini di bagian tumbuhan, berarti ada akar, batang, dan daunnya pada bagian meristem. Fungsinya menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan. Terdapatnya pada titik tubuh akar, batang, dan kambium. Akar, batang, dan kambium. Ini terdapat pada bagian jaringan meristem. Terima kasih dari pembahasan ini. Kalian semoga dapat memahaminya dengan materi yang kedua, yaitu pada jaringan. Nah, kemarin tugas kalian yang belum dikerjakan pada saat segera dikerjakan, nanti akan lebih koreksi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.